Halo, kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Setelah kemarin kita membahas peluang, sekarang kita akan membahas statistika. Nah, untuk statistika di SMP sudah pernah kalian pelajari. Di sini kita tinggal mengulang saja. Baik, langsung saja ya kita mulai. Apa itu statistika? Di sini statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi statistika digunakan untuk penelitian. Ketika kalian melakukan penelitian, entah itu misal meneliti macam pekerjaan di desa A, berapa banyak penghasilan kota A. Nah, dari penelitian tersebut, data-datanya kalian bisa sajikan dalam bentuk statistika atau menggunakan statistika. Nah, dari statistika ini yang perlu kalian ketahui adalah populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Dan sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Jadi populasi itu masih skala besar kalau sampel itu sudah mengerucut apa yang akan kalian teliti. Misalnya apa? Di sini populasi atau sekumpulan pedagang di pasar. Nah, pedagang itu kan gak hanya satu. Nah, karena dia macamnya masih banyak, dia disebut sebagai populasi. Kalau populasi pedagang atau sekumpulan pedagang di pasar, sampelnya apa? Ya terserah kalian mau mengambil sampel apa. Dari pedagang-pedagang tersebut kan banyak macamnya. Bisa kamu ambil sampelnya pedagang sayuran, berarti dari sekumpulan pedagang akan kalian teliti hanya pedagang sayuran saja. Jadi sampelnya pedagang sayuran. Bisa dipahami ya? Jadi populasi itu skala besar, sampel itu sudah mengerucut yang akan kalian teliti. Nah, contohnya di sini. Misal dalam suatu sekolah, di sini saya mengambil SMK 1, misal populasinya nilai matematika kelas 12 SMK 1. Nah, kelas 12 itu kan terdiri dari beberapa jurusan. Sedangkan saya akan meneliti salah satu jurusan tersebut, tidak semuanya. Nah, jadi sampelnya nilai matematika kelas 12 BDP 1 dan 12 BDP 2. Itu ya. Populasinya kan banyak, kelas 12. Dia kan banyak sekali. Nah, sekarang sampelnya kita ambil salah satu kelas atau beberapa kelas untuk jadikan sampel. Nah, jadi populasi dan sampelnya seperti ini. Terus lagi populasi yang kedua, contohnya binatang yang ada di kebun binatang. Binatang, dia kan masih skala besar, banyak sekali macamnya binatang. Mosok kalian mau meneliti semua binatang kan tidak mungkin. Jadi kalian bisa mengambil sampelnya salah satu binatang. Misal sampelnya binatang gajah. Kalian bisa meneliti binatang gajah di kebun binatang. Jadi sampelnya mengerucut di gajah. Itu ya. Itu populasi dan sampel dalam statistika. Kemudian yang perlu kalian ketahui lagi dalam statistika, di sini ada macam-macam data. Ada data tunggal, data kelompok, dan data kualitatif atau data kuantitatif. Data tunggal itu dia berbentuk barisan bilangan atau bilangan-bilangan yang dipisahkan dengan koma ini. Nah, inilah disebut data tunggal. Terus apa bedanya dengan data kelompok? Kalau data kelompok itu dia disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ada intervalnya, terus ada banyaknya. Bisa membedakan ya antara data tunggal dan data kelompok. Kemudian ada data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif itu data yang tidak bisa dinyatakan dengan angka atau biasanya berupa kalimat-kalimat, pendapat-pendapat. Dia tidak ada angkanya. Kalau data kuantitatif itu data yang berupa angka. Seperti itu ya. Itu macam-macamnya data. Kemudian setelah kalian meneliti, mendapatkan data, tentu akan disajikan data tersebut. Nah, di sini cara penyajian datanya ada tabel, ada diagram. Kalau tabel seperti di atas ini data kelompok, sedangkan kalau diagram
Ada macam diagram garis, diagram lingkaran, piktogram, histogram, poligon frekuensi, atau tabel distribusi frekuensi. Yang semuanya ini di SMP sudah pernah kalian pelajari. Nanti kalau lupa, kalian bisa buka lagi catatan atau mencari dari sumber lain bagaimana bentuk diagram garis, diagram lingkaran, dan lain-lain. Sekarang tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Tabel distribusi frekuensi ini nanti kalian dapat digunakan untuk membuat data tunggal menjadi data kelompok. Jadi dari data tunggal kalian bentuk menjadi tabel-tabel. Caranya bagaimana? Nah, ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk bisa membuat tabel distribusi frekuensi, kalian harus mencari jangkauannya dulu. Jangkauan biasa disebutkan dengan R, J juga boleh. Gimana cara mencari jangkauan? Itu di sini R. R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Artinya apa? X maksimum itu kalian cari dulu data terbesarnya berapa, data terkecilnya berapa. Kemudian kalian cari jangkauannya, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi intinya kamu cari dulu data terbesar dan data terkecilnya. Setelah jangkauan sudah tahu, sekarang langkah kedua, kita menghitung banyaknya kelas. Banyaknya kelas biasa disimpulkan dengan huruf K. Nah, untuk menghitung banyaknya kelas, kalian bisa menggunakan aturan Sturges. Di sini, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K itu banyaknya kelas dan N itu banyaknya data. Data yang kalian hitung tadi bisa kalian hitung banyaknya berapa, bukan jumlahnya tapi banyaknya. Setelah tahu banyaknya kelas, langkah ketiga, kalian mencari interval kelas atau panjang kelas. Disimpulkan dengan huruf P, di mana R per K. R per K tadi apa? Berarti jangkauan dibagi banyaknya kelas. Itu nanti kalian ketemu panjang kelas atau interval kelas. Nah, selain ketiga rumus ini, kalian juga harus tahu batas kelas dan tepi kelas. Dimana untuk mencari tepi bawah kelas itu tuh di rumusnya batas bawah kelas dikurangi 0,5 dan tepi atas kelas, batas atas kelas ditambah 0,5. Maksudnya apa sih batas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas? Untuk bisa menghitung itu semua, kalian harus tahu batas bawah kelasnya dan batas atas kelasnya. Nanti langsung ke contoh saja supaya lebih paham. Nah, untuk bisa menerapkan cara membuat tabel distribusi frekuensi, kita langsung ke contoh saja. Di sini saya mempunyai beberapa data, berapa jumlahnya bisa kita hitung. Dari data ini kita akan menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensinya. Maaf belibet. Nah, bagaimana tadi langkahnya? Yang pertama, kalian harus mencari jangkauannya dulu. Jangkauan tadi apa? Jangkauan itu jangkauan X max kurangi X min, gitu ya. Nah, X max tadi apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi dari sini kita cari dulu X max-nya berapa. Kalian identifikasi yang paling besar itu angka berapa. Nah, setelah kita identifikasi, ternyata angka yang paling besar adalah 91. Kemudian kita cari lagi X min-nya, cari data terendah. Coba dilihat. Kalian cari lagi. Oh iya, ternyata diperoleh data terendahnya adalah 32. Sudah ketemu semuanya. Berarti kita bisa menghitung X max-nya tadi 91 kurangi 32. Berapa hasilnya? Ya, 91 kurangi 32, 59. Itu jangkauannya. Sekarang langkah kedua, setelah menemukan
jangkauan. Langkah selanjutnya kita mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas kita bisa gunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, ya kan? Log N. N tadi banyaknya data. Kita hitung. Angka-angka ini banyaknya ada berapa? Supaya cepat kita barisnya kolomnya dulu. 1 2 3 4. Ada 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti 4 kali 10 berarti N-nya ada 40. Setelah kita tahu N-nya 40, berarti kita bisa langsung cari K-nya dengan memasukkan ke rumus. Maaf, agak sedikit goyang. 1 ditambah 3,3 log 40, gitu ya. Nah, 1 ditambah 3,3 dikalikan log 40 itu 1,6. Tenang saja, kalian tidak perlu khawatir untuk menghitung log-lognya. Karena nanti di soal, biasanya kalau ada log, sudah diketahui dalam soal. Kalian tinggal menggunakan dan mengalikannya. 1 ditambah 3,3 kali 1,6 itu sekitar 5,3. Nah, berarti kan 6,3. Kalau ada pecahan atau desimal, kita kan nggak mungkin. Banyaknya kelas kan nggak mungkin pecahan. Jadi kita bulatkan. Kalau koma 3 berarti pembulatannya ke bawah, berarti dia tetap 6. Jadi nanti banyaknya kelas itu ada 6. Setelah banyaknya kelas, langkah ketiga yang harus kita cari tadi apa? Interval kelas atau panjang kelas. Bisa kita simpulkan dengan P, yaitu R dibagi K. Jangkauannya 59, banyaknya kelas 6, diperoleh 9,8. Nah, interval kan tidak mungkin desimal, kita bulatkan lagi. Kalau 8 berarti kan 5 ke atas. 5 ke atas bisa ditambahkan 1 ke depan, berarti nanti intervalnya ada 10. Sampai di sini paham ya? Langkah pertama harus menentukan jangkauan. Data terbesar dikurangi data terkecil. Setelah itu kalian mencari banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya ini banyak data, datanya ada 40. Tinggal kita masukkan saja. Nah, kalau banyaknya kelas, dia bentuk desimal, harus dibulatkan. Kalau 5 ke atas tambah 1 ke depan, kalau 5 ke bawah berarti dia tetap. Setelah itu kalian cari panjang kelasnya atau interval kelas dengan membagi jangkauan dibagi banyaknya kelas. Seperti banyaknya kelas, untuk interval juga harus dibulatkan. Nah, kalau pembulatannya 5 ke atas berarti dia tambah 1 ke depan. Itu ya. Langkah selanjutnya, kalian harus menentukan batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas pertama. Maksudnya bagaimana? Biasanya batas bawah kelas pertama ini kita ambil angka data terendah, ya. Batas bawah kelas pertama biasanya diambil dari data terendah. Berarti 32. Itu ya, diambil dari data terendah. Terus batas atas kelas pertamanya berapa? Nah, dari 32 banyaknya 10 itu berapa saja? Sampai berapa? Dari 32 jalan 10 langkah, itu nanti angka ke-10-nya berapa? Nah, kita bisa hitung setelah 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Berarti batas atas kelas pertamanya 41. Itu ya. Saya ulang lagi coba. Dari 30 batas bawah kelas pertamanya diambil data terendah. Kemudian batas atas kelas pertamanya dari 32 itu jalan 10 langkah atau ditambah cari 10 angka lagi setelah 32, ternyata diperoleh angka 41. Hitungnya bagaimana? 32 ikut dihitung, berarti 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Nah, berarti dari
32 sampai 41 itu intervalnya ada 10. Nah, setelah tahu 1 sampai 4 ini, baru kalian buat tabel. Tabel yang pertama isinya kelas. Tabel yang kedua isinya turus. Turus itu apa? Nanti kita jelaskan. Yang ketiga berisi frekuensi. Frekuensi itu artinya banyaknya atau jumlahnya. Nah, kelas yang pertama sudah kita tentukan. Interval pertama dia tadi angka 32. Berarti kita tuliskan 32 sampai 41, ya kan? Terus interval yang kedua, berarti setelah 41 kita ambil 42. 42 sampai 42 10, intervalnya 10. Berarti berapa? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Bisa ya? Jadi dari masing-masing interval ini panjangnya adalah 10, karena tadi panjang intervalnya adalah 10. Terus yang ketiga 52 sampai sama 52 sampai 10 angka, dia sampai 61. Kemudian 62 sampai 71, 72 sampai 81, dan 82 sampai 91. Nah, kita berhenti sampai kapan? Kita berhentinya itu ketika data tertingginya sudah masuk di interval. Tadi kan data terendahnya sudah masuk 32 di interval pertama. Terus kita membuat banyak kelasnya itu sampai berapa? Sampai kapan? Nah, sampai data terbesarnya itu sudah masuk interval. Tadi data terbesarnya berapa? Data terbesarnya adalah 91. 90 sudah masuk ke interval. Ternyata sudah. Ini karena sudah berarti kelasnya cukup. Tidak kita buat lagi. Terus tinggal kita ternyata kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal tadi kita sudah menghitung banyaknya kelas menggunakan rumus K tadi, aturan Sturges. Kita lihat lagi, banyak kelasnya ada berapa? Ternyata dia ada 6. Berarti sudah tepat ya. Kita sudah bisa membuat 6 kelas sesuai dengan aturan Sturges tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata benar, ada 6 kelas. Yang penting untuk kelas-kelas ini intervalnya sudah memenuhi semua. Yang pertama itu biasanya dari data terendah, dan interval yang terakhir dari data tertinggi. Sudah masuk semua ya. Nah, setelah ini kita isikan turus. Turus itu apa? Turus itu garis-garis untuk menghitung. Seperti ketika kalian pemilu. Nah, kalian kan menghitung banyaknya suara menggunakan garis tegak kan. Nah, itu yang dinamakan turus. Kita bisa menghitung data-datanya. Yuk, kita untuk menghitung turus kita kembali lagi ke tabel. Yang pertama 51. 51 itu berarti di interval berapa? Ya, 42 sampai 51. Berarti turusnya 1. Lanjut, 53. Berarti dia antara 52 dan 61. 61 sama dia di sini. Nah, terus 63 berarti dia antara interval 62 71. Terus 86 berarti yang terakhir 1. 47 berarti yang sini kedua. Terus 79 itu berarti yang sini. Ya. Terus 55 berarti sini. 40 yang paling atas, 62 berarti yang ketiga, terus 60, 46. Kalian harus teliti untuk menuliskan turus karena jangan sampai terlewat. Nanti jumlahnya salah kalau terlewat. 72 berarti di sini, 91 paling bawah, 52. Nah, kalau dia sudah 4 berarti kita ikat dengan tanda garis miring. Ya kan? Kalau 5-nya berarti yang kelima miring. Terus 60 berarti di sini lagi 65, 75, 67,
7, 78, 32, 67, 54, 66, 54, 60, 66, 73, 62, 71, 62, 69, 68, 64, 65, 68, 69, 72, 87, dan 67. Nah, sudah masuk semua. Kalau sudah, kita hitung masing-masing terusnya. Ini 1, 2, berarti frekuensinya 2. Ini 1, 2, 3, frekuensinya 3. Ini 9, ini 15, 17. Ini 6. Ini 3. Nah, supaya bisa mengecek frekuensinya ini benar atau tidak, tadi kan banyaknya data 40. Nah, jumlah frekuensi ini harus sama dengan 40. Kalau tidak 40, berarti kalian membuat tabelnya salah, ada data yang terlewat. Coba kita hitung apakah benar dia 40. 17 tambah 3, 20. 20 tambah 2, 22. 22 tambah 9, 31. 31 tambah 6, 37. 37 tambah 3, 40. Ternyata benar. Nah, itu cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Kalau belum jelas, kalian bisa ulang lagi video ini, rumus-rumusnya apa saja. Nanti kalian catat dan dicermati. Kalau sudah, kalian bisa mencoba mengerjakan membuat tabel distribusi frekuensi. Ini soalnya. Silakan kalian buat seperti langkah-langkah di atas tadi. Nah, ini bisa kalian buat. Kalian kerjakan bagaimana bentuknya nanti tabel distribusi frekuensi. Nah, ini video tentang tabel distribusi frekuensi. Video selanjutnya kita akan mempelajari tentang min, median, dan modus yang tentunya sudah pernah kalian pelajari di waktu SMP. Baik, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.